Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang Danau Toba. Tapi sebelum memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai moderator Nova Firjan Nugra Prayogo. Saya manajer misalnya. Saya Arif Alvin. Saya Hana Kusnia. Saya Oleh. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu pengertian danau. Danau adalah cekungan besar yang relatif dalam yang digenangi oleh air, baik air tawar maupun air asin. Danau mendapatkan air dari curah hujan, mata air, dan air tanah. Selanjutnya untuk ciri-cirinya, airnya cukup dalam dan sudah terdapat tahapan temperamental akibat kedalamannya. Vegetasi agustik yang hanya di tepi danau dan adanya fenomena gelombang. Yang selanjutnya ada klasifikasi danau yang akan dijelaskan oleh saya lagi. Baiklah, berdasarkan terjadinya, yang pertama danau vulkanik atau kawah. Danau yang terjadi karena peletusan gunung berapi yang menimbulkan kawah luas di puncaknya. Kawah tersebut kemudian terisi oleh air hujan dan terbentuknya danau. Yang contohnya yaitu Danau Kelimutu, NTT. Yang kedua Danau Kawah Telaga Warna, Dieng. Dan yang ketiga Danau Kawah Albertine, Afrika. Yang kedua Danau Tektonik. Danau yang terjadi karena peristiwa tektonik yang mengakibatkan turunnya bukit bumi sehingga terbentuk cekungan yang besar. Contohnya Danau Poso, Danau Tauti, dan Danau Singkarang. Selanjutnya berdasarkan terjadinya. Yang ketiga danau tektonik vulkanik. Danau yang terjadi karena peristiwa tektonik dan vulkanik. Letusan gunung berapi diusung merosotnya material gunung sehingga terbentuknya cekungan. Contohnya Danau Toba. Yang keempat, Danau Karet. Danau yang terjadi karena larikan batuan kapur sehingga membentuk cekungan yang terisi air seperti Pengkapur, Selatan Jawa, NTT. Baiklah, selanjutnya ada masih yang sama yang kelima, danau Kampangan atau bendungan. Danau yang terjadi karena aliran sungai terbentuk oleh material lava atau endapan sehingga terbentuklah danau. Contohnya Danau Laut Tawar Aceh dan Danau Tondano Sulawesi Utara. Yang keenam, danau glasier. Danau yang terjadi karena mencairnya lester atau es di daerah kutub dan mengisi cekungan sehingga terbentuknya danau. Contohnya Danau Michigan, Danau Huron, Danau Erie. Yang ketujuh, danau buatan, waduk atau bendungan. Danau yang dibuat oleh manusia untuk irigasi, mengendalikan banjir, perikanan, membangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Contohnya waduk Jatiluhur, Jabar. Selanjutnya ada berdasarkan jenis airnya yang akan dijelaskan oleh Bani. Danau air Asia terdapat di daerah kering atau subtropis. Penguapan sangat tinggi, sedikit hal yang masuk. Contohnya Laut Mati di Palestina dan sekitarnya. Selanjutnya 33%. Danau air tawar terdapat di daerah tropis. Curah hujan tinggi, aliran sungai masuk banyak. Contohnya Danau Toba dan Danau Poso. Danau air asam ini dari kawah gunung yang berisi air hujan yang bersatu dengan lelang berwarna hijau kekeringan. Contohnya kayak di Danau Takiban Perahu. Berdasarkan kapasitas berdasarkan kapasitas airnya. Yang pertama yaitu danau vulkanik, yaitu danau yang kapasitas airnya tidak dipengaruhi oleh fisik. Yang kedua danau temporer, yaitu danau yang kapasitas airnya bersifat fluktuatif atau ketika
hujan dan surut ketika musim kemarau. Selanjutnya ada potensikan manfaat danau. 1. Sumber air minum. 2. Integrasi. Yang ketiga, pembangkit tenaga listrik. Yang keempat, pembangunan perikanan. Yang kelima, untuk pariwisata dan olahraga. Yang keenam, pencegahan atau pengendalian banjir. Yang ketujuh, sarana transportasi. Selanjutnya saya mengatakan pengertian rawa. Rawa adalah genangan air di daratan yang terjadi karena terjebak pada suatu cekungan yang relatif dangkal dan lapisan tanah atau batuan di bawahnya yang impermeable tidak tembus air. Ciri rawa yaitu airnya asam, kurang baik mungkin warna airnya merah atau biru. Biasanya terdapat pada rambut, tanaman air, di bagian permukaan, dan sering selalu tergenang air. Hari ini saya akan menjelaskan klasifikasi rawa. Pertama ada beberapa bagian. Yang pertama ada rawa. Rawa yang terdapat di lembah dengan daratan. Rawa yang di rawa kuning. Yang kedua ada rawa lebah. Rawa yang terdapat di sekitar sungai besar sampai di bagian atau sawah lebah. Terus ada rawa pantai. Kemudian yang terletak di daerah pantai. Baik, berdasarkan konsentrasi airnya dari rawa air tawar. Berdasarkan daerah pedalaman di sekitar air sungai bersekitar atau kawasan timur. Rawa air asin berada di kawasan pantai dipengaruhi oleh pasang turun gunung Batu. Rawa air tawar berada di kawasan pantai yang dekat muara sungai. Oke, berdasarkan kondisi air dan tumbuhan itu pada swab itu lahan basah tergenang air. Jenis tumbuhannya itu rumput semak dan pohon-pohon tinggi. Map itu sama seperti swab, tapi map ini hanya ada lumut, rumput dan alat-alat. Pohon itu lahan basah yang permukaannya relatif kering, tetapi tanahnya sangat basah. Rawa basah air surut, jenis rawa yang berasal dari surut airnya laut. Oke, dan kembali ke kesimpulan pertama ada sebagai jenis lain menunjukkan banjir keberadaan listrik dan laut. Yang keempat menjadi agenda pembuatan hewan. Yang kelima menyediakan sumber pangan dalam pangan peternakan. Yang keenam ada pengembangan perikanan. Dan tujuh Itulah kesimpulan ya dari segi materi yang kami ada selalu ada dan tahu adalah sosial air yang penting atau yang bisa yang ditawar adalah air asin khusus sebagai sumber air. Nah, habitat flora dan fauna serta interaksi rawa dengan air dangkal dan gas berperan sebagai penyaring alami, pengendali banjir, dan habitat bumi. Keduanya mendukung keseimbangan energi dan keanekaragaman hayati. Baiklah, sebelum kami menutup presentasi, apakah ada yang ingin bertanya? Kami menutup presentasi, apakah ada yang bertanya? Saya Oke, Nafil, silakan. di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Nafil Putra dari kelompok 9. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok Firzi. Apa saja yang menyebabkan terbentuknya danau? Baik, terima kasih Nafil. Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Agustina ingin bertanya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Agustina Agustinaga dari kelompok mana. Ini bertanya nih, kenapa danau temporer airnya tidak stabil, kadang meluap dan kadang surut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Lanjutnya, ada yang bertanya lagi? Oke, cerita silakan.
Perkenalkan, nama saya Cita Ramadhanti dari kelompok 3. Jadi saya punya pertanyaan, apakah danau ini dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab berdiskusi dahulu ya. Setelah saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Nabil. Tadi Apa yang menyebabkan terbentuknya danau? terbentuknya danau. Beberapa danau dibentuk oleh lembah, bendungan sedimen, glasier yang diukir oleh gletser. Sementara yang lain dibentuk oleh sedimen glasier yang membentuk sungai atau terbentuk saat balok es mencair di tempat dalam sedimen glasier. Oke, apakah sudah paham? Oke, terima kasih ya Firzi atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Indra, yaitu mengapa danau terkuaran airnya tidak stabil, kadang berubah, kadang surut. Jawabannya yaitu daerah-daerah biasanya disebut dengan danau bersepan karena tidak selalu terisi air di dalamnya, melainkan hanya berubah sepan saja. Airnya akan penuh ketika musim hujan dan akan sering ketika musim kemarau. Jadi danau ini biasanya ditemui di daerah perbukitan. Oke, apakah sudah paham Mbak Christina? Sudah, terima kasih. Baik, jawaban yang ketiga dari saya apa tadi, Kek? Bagaimana manfaat dari danau bagi kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yaitu mencegah atau mengendalikan terjadinya banjir, kontol atau wetting spot, atau jika air tadi menjadi lebih dangkal secara umum, menjadi sumber air irigasi. Lokasi umum mengendalikan ikan danau, mencegah sumber pangan rawa dan perairan. Oke, baik. Apakah sudah paham Indra? Sudah, terima kasih. Oke, baiklah, kami akan menutup presentasi kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi